kita merasa ada frekuensi yang sama ya, ada kecocokan, keberlanjutan pembangunan, dan juga koalisi besar itu penting. Dan koalisi besar itu mempunyai ideologi yang sama. Dan kami ini semuanya ada di pemerintahan. Cocok. 3 partai, Demokrat, PKS, dan Nasdem, semakin serius, semakin intensif, dan bisa dikatakan progresnya nyata. Kami di Koalisi Perubahan dan Persatuan secara kondisional saat ini one step ahead, selangkah lebih maju sebenarnya, karena kami sudah secure PT 20% dan sudah jelas capresnya. Selamat malam saudara, wacana pembentukan koalisi besar mengemuka usai Presiden Jokowi dan 5 partai politik menggelar pertemuan di kantor DPP PAN. Ketua Umum 5 partai politik Gerindra, Golkar, PAN, PKB, dan P3 bertemu dengan Jokowi bertajuk silaturahmi. Usai pertemuan, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyinggung soal koalisi kebangsaan. Sementara Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto menyatakan semua ketua umum yang bertemu Jokowi sudah satu frekuensi. Kuat dugaan wacana koalisi kebangsaan ini akan digunakan untuk membendung Anies Baswedan yang bakal diusung koalisi perubahan. Meski koalisi partai pendukung Jokowi ini belum memutuskan siapa sosok yang akan diusung dan didukung di Pilpres mendatang. Akankah koalisi kebangsaan ini menjadi kenyataan atau justru bubar di tengah jalan? Lalu bagaimana dengan koalisi perubahan? Apakah koalisi ini benar-benar akan menjadi ancaman? Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber. Tepuk tangan yang meriah untuk semua narasumber saya pada malam hari ini. Yang pertama, Viva Yoga, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional. Selamat malam Mas Viva. Selamat malam, Mbak Livi. Andre Rosiade, anggota Dewan Pembina Partai Gerindra. Selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya Dosi Iskandar, Ketua DPP Partai Nasdem. Selamat malam. Dan juga Herzaki M. Putra, Jubir Partai Demokrat. Selamat malam. Dan juga teman-teman mahasiswa dari Politeknik Negeri Jakarta, UIN Jakarta, Universitas Budi Luhur, Universitas Pamulang, UPN Veteran Jakarta, dan Politeknik APP Jakarta. Saudara, inilah Dua Arah. Saya Liviana Charlisa. Wah. Wacana koalisi besar tampaknya bukan isapan jempol belaka nih. Acara silaturahmi Ramadan Partai Amanat Nasional diwarnai simbolisasi 5 parpol besar di Indonesia berencana menggabungkan kekuatan. Koalisi besar pun digadang-gadang akan terbentuk, apalagi kehadiran Presiden Joko Widodo di acara itu seakan memberi restu bagi koalisi ini. Kalau konsolidasi batin, spiritual, konsolidasi komitmen kita siap memasuki tahun politik ini, maka akan melahirkan koalisi kebangsaan yang kokoh dan kuat. Jadi kita merasa ada frekuensi yang sama ya, ada kecocokan, dan kalau dilihat pimpinan partai kita sudah masuk ya dengan Pak Caimin, kita masuk timnya Pak Jokowi sebetulnya sekarang. Cocok. Nah, dengan bergabungnya dua koalisi ini, sejumlah pihak menggadang-gadang ini akan menjadi ganjalan terbesar bagi Anies Baswedan dan koalisi perubahan, bentukan Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS. Tidak, kalau kita sudah solid, kan sudah ada traktat, ada traktat yang kita tandatangani bahwa presiden kita Anies, wakil presidennya yang ditunjuk oleh Anies. Sekarang ini bukan tahun politik yang panas, tapi tahun politik yang romantis. Karena sedang banyak yang pacaran, sedang banyak yang komunikasi. Jadi buat kami, monggo saja. Nah, sementara itu, Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, menyoroti keberhasilan Jokowi menjadi penentu atas terbentuknya koalisi besar 5 parpol. Surya Paloh sudah punya mainan koalisi sendiri, namanya koalisi perubahan bersama Demokrat dan PKS. PDI Perjuangan belum menentukan pilihan. Nah, sementara ada 5 partai pendukung pemerintah yang relatif kendalinya
itu secara tidak langsung bisa dipengaruhi oleh Pak Jokowi, yaitu koalisi kebangkitan raya antara PKB dan Gerindra dan koalisi Indonesia Bersatu. Nah, kalau misalnya dua koalisi terakhir ini bisa dipersatukan oleh Presiden Jokowi, maka posisi tawar Presiden Jokowi menjadi besar. Nah, sekarang pertanyaannya nih, akankah koalisi besar ini bisa terbentuk dan membuka peta pertarungan koalisi jadi lebih meriah? Ya, saudara, kita juga menghadirkan panelis Adi Prayitno. Beliau adalah Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Selamat malam. Selamat malam, Livi. Selamat malam. Saya langsung ke Mas Viva. Mas Viva, jadi kawin silang nih antara KIB KIR. Ini bukan kawin silang, ini pertemuan dua gen yang positif antara Koalisi Indonesia Bersatu dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang kemarin formulasinya pada awal terjadi tanggal 2 April di kantor DPP PAN. Jadi ada beberapa hal penting dalam pertemuan itu, Livi, perlu saya sampaikan. Yang pertama, adanya komitmen dari 5 ketua umum partai politik untuk menghadirkan pemilu yang luber, jurdil, berkualitas, berintegritas, aman, nyaman, damai, dan bahagia. Karena pemilu adalah pengejawantahan dari kedaulatan rakyat. Yang kedua, kita menginginkan komitmen untuk menghadirkan pemilu dalam rangka peningkatan pelembagaan demokrasi. Yang ketiga, kita berupaya dalam satu frekuensi yang sama dengan fondasi yang sudah terbentuk untuk membangun koalisi yang lebih besar lagi. Baik, maaf saya potong. Ini kan tadi Anda katakan 5 partai politik memang hadir khusus dalam acara tersebut. Artinya memang sudah disetting dari awal KIB dan KIR itu akan bertemu di acara buka puasa bersamanya PAN. Memang sengaja nggak ngundang Nasdem ya? Kita tidak mengundang Nasdem, tapi kita mengundang BDI Perjuangan. Pada waktu itu Bu Mega tidak bisa hadir karena sedang ada acara. Tidak bisa hadir atau sengaja dibuat acaranya ketika Bu Mega sedang tidak ada di Indonesia? Oh tidak, kita bulan Ramadan tidak boleh. Oh, oke.